Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-28 yang akan membahas al-qismah. Sebelum kita bahas al-qismah atau pembagian atau pengelompokan atau klasifikasi, akan saya ulang sebentar pelajaran yang sudah lewat yang ada hubungannya dengan al-qismah. Urutannya seperti ini. Dalam ilmu mantek, lafadz itu dibagi dua, murakkab dan mufrad. Sudah pernah kita pelajari. Kemudian mufrad itu dibagi menjadi tiga, ada adat, isim, kalimat. Adat itu kalau menurut ilmu nahwu huruf, isim menurut ilmu nahwu ya tetap isim, kalimat menurut ilmu nahwu adalah fi'il. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian murakkab itu ada dua, murakkab tam, murakkab nakis. Ini juga sudah kita bahas, urutannya seperti itu. Nah, kita sekarang fokus ke lafadz yang mufrad. Lafadz mufrad dibagi menjadi dua, kulli dan juz'i. Kulli artinya mempunyai banyak makna, mempunyai banyak afrad, seperti lafadz insanun. Insanun itu kan ada Zaid, ada Umar, ada Sutrisno, ada Zainab, ada Maryam, dan lain sebagainya. Nah, juz'i ini yadullu ala wahidin, hanya mempunyai satu makna. Makkah ya Makkah itu yang ada di Saudi Arabia itu tidak bisa diartikan lain. Ini juga sudah kita bahas. Lafal mufrad itu dibagi menjadi kulli, juz'i. Setiap lafal kulli itu mempunyai dua dalalah yang namanya mafhum dan al-masodak. Mafhum wahwa al-makna al-maujud fi dzihni. Mafhum adalah sebuah makna yang ada di dalam pikiran. Sedangkan masodak adalah makna yang wujud, yang maujud di dalam kenyataan. Jadi mafhum itu ada dalam pikiranmu. Karena dalam pikiran, maka orang lain tidak tahu apa yang ada di benakmu. Agar orang lain tahu apa yang ada di dalam benakmu, apa yang ada di dalam pikiranmu, maka kamu harus mengatakannya. Lah, kaidah-kaidah yang untuk menjelaskan gambaran sesuatu yang ada di dalam benakmu, dalam pikiranmu, itu dinamakan takrif. Jadi takrif sebenarnya bertujuan untuk menganalisis lebih jauh tentang mafhum dari suatu kata. Dengan kata lain, takrif itu berguna untuk memperjelas makna yang kita tangkap dari sesuatu. Saya ulangi, takrif itu berguna untuk memperjelas makna yang kita tangkap dari sesuatu. Urut-urutannya seperti lafadz dibagi dua, mufrad dan murakkab. Mufrad dibagi kulli dan juz'i. Kulli itu mempunyai dua dalalah, yaitu mafhum dan masodak. Mafhum itu dijelaskan dengan lebih gamblang dengan takrif. Sedangkan masodak ini dijelaskan, dibahas lebih panjang melalui qismah. Singkatnya, takrif berkaitan dengan mafhum, sedangkan qismah berkaitan dengan masodak. Takrif berusaha untuk memperjelas makna, qismah berupaya untuk mengklasifikasikan cakupan makna kata. Dengan demikian, pembahasan mengenai qismah ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan takrif. Kita sudah mempelajari apa itu takrif. Sebelum sampai pada takrif, kamu harus tahu bahwa lafal kulli itu dibagi dua, ada dzati dan arodhi. Nah, dzati itu dibagi
Tiga, ada nau', ada jenis, ada fasal. Kalau arodi ada khosoh dan arod am. Kamu bisa mentakrif harus mengerti tentang kuliah khamsah. Tidak bisa mentakrif kalau kamu tidak mengerti apa itu kuliah khamsah. Kuliah khamsah adalah nau', jenis, fasal, khosoh dan arod am. Ini sudah kita pelajari. Takrif dibagi ada dua, ada hakiki, ada lafzi. Ini juga sudah kita bahas. Selanjutnya kita sampai pada qismah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari bagi-membagi. Bagi-membagi itu merupakan sesuatu yang fitri. Artinya, sejak manusia ada di dunia ini, sudah ada yang namanya bagi-membagi. Misalnya benda-benda itu dibagi, ada benda langit dan ada benda bumi. Benda-benda bumi dibagi, ada yang berupa tumbuhan, hewan, sungai, batu, gunung, gurun, dan lain sebagainya. Dan benda-benda yang telah dibagi itu dibagi lagi, dan hasilnya dibagi lagi, hingga manusia menemukan sebuah pemahaman yang paling dalam dan rinci serta detail. Bagi-membagi ini terus dilakukan manusia hingga manusia mampu membagi kata per kata. Seandainya tidak ada qismah atau bagi-membagi, niscaya kalimat atau kata dengan bermacam-macam makna yang dikandungnya tidak sebanyak dan seluas sekarang ini. Dengan adanya manusia yang suka bagi-membagi ini, maka ilmu pengetahuan berkembang dan dibukukan. Yang buku itu dibagi menjadi bab-bab, bab itu lalu dibagi menjadi fasal-fasal, kemudian masalah-masalahnya pun diklasifikasikan, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang yang mempelajari. Ilmu itu tidaklah menjadi ilmu yang mempunyai bab, subbab, masalah-masalah, dan hukum-hukum kalau tidak ada qismah atau pembagian. Lihatlah pedagang, dalam mengadministrasikan harta kekayaannya juga membagi buku-bukunya. Ada buku yang untuk belanja barang, ada buku yang khusus untuk mencatat barang yang sudah laku, dan ada yang dibuat mencatat barang yang belum laku. Ada buku utang piutang dan lain sebagainya. Untuk apa pembukuannya dibagi-bagi? Tentu saja buku neraca perdagangannya itu untuk mengetahui untung ruginya. Manusia sejak dulu juga membagi masa atau zaman. Jadi masa dibagi menjadi kurun, kurun itu dibagi menjadi tahun-tahun, tahun itu dibagi menjadi bulan-bulan, bulan itu dibagi menjadi hari, hari dibagi menjadi jam, jam dibagi menjadi menit, menit dibagi menjadi detik, agar manusia mengambil manfaat dari pembagian waktu dan mengetahui kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan. Contoh lagi, orang yang mempunyai perpustakaan juga tidak bisa lepas dari bagi-membagi. Dia membagi rak buku-bukunya sesuai ilmu dan pengarangnya, sesuai dengan ukuran panjang, lebar, tinggi sebuah buku, agar dapat mudah menemukan buku yang dicari. Sekolahan pun dibagi, ada madrasah ibtidaiyah, ada sanawiyah dan aliyah. Jadi kita jelas tidak bisa melepaskan diri dari soal bagi-membagi. Agar dalam membagi dan mengklasifikasikan sesuatu tidak keliru, maka kita perlu mengetahui aturannya. Kalau tidak tahu aturannya, maka pembagian yang kita buat bisa rancu dan amburadul. Contohnya, misalnya ada orang yang membagi penduduk Kabupaten Demak dengan pembagian seperti ini, bahwa penduduk Kabupaten Demak itu dibagi orang-orang bodoh, orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan orang-orang sehat.
pembagian seperti ini dipastikan orang yang membagi penduduk kabupaten ini tidak mengerti ilmu mantek. Jadi ini salah ya, Sukanu Demak, penduduk Demak dibagi juala, ulama, agniya, fukara, mardo, asyikha. Ini salah. Yang benar Sukanu Demak, penduduk Demak. Itu yang benar dibagi dua, juala dan ulama. Kemudian juala ini dibagi dua, ada agniya dan fukara. Ulama pun juga dibagi menjadi dua, ada agniya dan fukara. Kemudian juala itu bisa dibagi dua menjadi mardo dan asyikha, sakit dan sehat. Ulama pun seperti itu, dibagi menjadi dua, ada yang sakit dan ada yang sehat. Jadi tidak bisa digebyah dengan sekali pembagian bahwa penduduk Demak itu terdiri dari juala, ulama, agniya, fukara, mardo, asyikha, itu tidak bisa. Tapi harus diklasifikasikan. Itu ada yang juala dan ada yang ulama. Yang juala dibagi dua, ada juala agniya mardo, ada juala fukara mardo. Ada ulama agniya mardo, ada ulama fukara asyikha. Nah, seharusnya semacam itu. Ya, sekarang kita masuk pada pengertian qismah. Al-qismah secara bahasa artinya pembagian. Qismah atau taksim itu bisa kita artikan sebagai proses membelah, membagi, dan menganalisis sesuatu ke dalam bagian-bagian tertentu yang berbeda satu sama lain. Bisa juga dikatakan qismah itu adalah pembagian atau proses membagi sesuatu yang dari proses pembagian itu akan melahirkan bagian-bagian tertentu. Dan masing-masing dari bagian tersebut berbeda satu sama lain. Juga bisa dikatakan qismah itu adalah sebuah cara atau metode untuk mengkelompokkan sejumlah hal ke dalam satu atau beberapa sistem kelas. Qismah itu juga bisa dikatakan adalah proses bagaimana sebuah realitas dibagi-bagi dalam bagian-bagian kecil baik berdasar isi atau luasannya. Nah, dalam sebuah pembagian sudah pasti ada yang dibagi. Yang dibagi itu namanya maksam atau muqassam. Bagian yang terbagi dari yang dibagi itu namanya qasmun atau qismun. Nah, sesuatu yang dibagi itu tentunya harus mempunyai dasar pembagian itu sendiri. Itu namanya asasul qismah, dasar pembagian itu sendiri. Jadi sebuah pembagian yang benar harus mencakup tiga unsur tersebut. Contohnya, bagaimana kalau kita ingin mengklasifikasi kata isim? Yang pertama kali harus kita lakukan ialah memperjelas konsepsi kita tentang kata isim. Olehnya memperjelas itu dengan kaidah definisi atau takrif yang sudah kita bahas. Kita kan pernah membahas tentang takrif. Ya harus kata isim itu diperjelas takrifnya. Nah, di sini kita definisikan atau kita takrifkan kata isim itu dengan al-ismu huwa al-kalimatu allati tadullu ala maknan fi nafsiha wala taktarinu bizamanin. Isim adalah kalimat yang mempunyai makna dengan sendirinya dan tidak disertai zaman. Setelah ketemu definisinya isim, kalau kita ingin melakukan pembagian, maka kita harus menentukan dasar pembagiannya atau asasul qismahnya. Nah, asasul qismah atau dasar pembagian ini penting. Karena tidak mungkin kita membagi sesuatu, kalimat isim misalnya, ke dalam bagian-bagian tertentu dengan pembagian yang benar, sementara kita sendiri tidak menentukan terlebih dahulu apa dasar atau asas utama di balik pembagian itu. Jadi sebelum kita bagi, kita harus tentukan kenapa kita harus membagi, dasarnya apa. Apa gunanya membuat pembagian?
kalau tidak ada asasul qismah atau dasar pembagian. Misalnya kita akan membagi isim seperti tadi, maka isim yang akan kita bagi itu disebut maksam. Hasil dari pembagian disebut qasmun atau qismun. Masing-masing dari bagian jika dinisbatkan kepada bagian yang lain disebut qasim. Dan pembagian itu sendiri disebut dengan istilah qismah atau taksim. Saya ulangi, tadi contohnya adalah kata isim. Kata tersebut bersifat umum, karena artinya banyak, ada isim mufrad, ada isim makrifat, ada isim nakirah, dan lain sebagainya. Jadi kata isim itu termasuk kata yang kulli. Kulli berarti mempunyai banyak afrod. Afrodnya apa? Ya, ada isim mufrad, isim jama, isim tasniyah, isim mudzakar, isim muannas, dan lain sebagainya. Dan kita ingin mengklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu. Untuk membangun sebuah pembagian yang benar, maka yang harus kita tentukan setelah takrif ialah dasar pembagiannya atau asasul qismah. Dan dasar pembagian itulah yang kita jadikan sebagai acuan. Misalnya, apa dasar pembagiannya? Kok kita mau bagi? Apa dasar pembagiannya? Lalu kita tentukan bahwa dasar pembagiannya berdasarkan jenis kelaminnya. Maka hasilnya adalah ada isim mudzakar dan ada isim yang muannas. Isim mudzakar itu isim yang tidak ada tak bulatnya di akhir. Isim mudzakar itu isim yang menunjukkan arti laki-laki dan seterusnya. Dengan isim muannas itu isim yang ada tak bulatnya, itu juga termasuk muannas isim yang mempunyai pasangan seperti Syamsun, pasangannya Komarun, Ardun, Samaun. Kita juga bisa membuat dasar pembagian yang lain. Kalau yang tadi berdasarkan jenis kelaminnya, sekarang dasar pembagiannya berdasarkan bilangannya. Maka hasilnya ini isim terus dibagi berdasarkan bilangannya. Isim itu namanya muqassam atau maksam yang dibagi. Maka hasilnya muqassam atau maksam yaitu al-ismu, ini sesuatu yang dibagi. Dasar pembagiannya itu sendiri asasul qismah berdasarkan bilangannya, maka hasil pembagian atau bagian-bagian yang terbagi namanya qasmun atau qismun itu seperti ini. Mufrad, jadi isim dibagi mufrad, tasniyah, jama. Mufrad berarti isim yang menunjukkan arti satu, tasniyah isim yang menunjukkan arti dua, jamak isim yang menunjukkan arti banyak. Kita buat contoh lagi. Kita mau membagi partai politik. Pertama, definisikan dulu apa itu partai politik. Definisinya apa? Saya definisikan partai politik itu adalah organisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Ini definisinya. Kalau sudah ketemu definisinya, apa misdaknya? Masodaknya itu ya PDI, Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN, Gerindra, Nasdem, Demokrat. Setelah ketemu misdaknya, yang berikutnya tentukan dasar pembagiannya. Kenapa kita akan membagi partai politik? Dasar pembagiannya itu apa? Kita akan membagi partai politik berdasarkan asas perjuangan partai. Hasilnya ada dua macam. Satu, partai Islam nasionalis, yang ini diwakili PKB, PKS, PAN, PPP, dan partai nasional, yang diwakili oleh PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat. Dan partai nasional ini juga bisa dibagi lagi menjadi partai nasional kanan, yaitu Demokrat dan Gerindra, kemudian nasional kiri, PDIP dan Nasdem, dan nasional tengah, yaitu Golkar. Ini hanya sekedar contoh qismah. Sekarang agar lebih jelas saya beri contoh lagi.
Ini saya beri contoh negara. Negara itu apa? Definisikan dulu sebelum kita bagi. Negara adalah merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem dan aturan yang berlaku bagi semua individu atau rakyatnya di wilayah tersebut. Nah, ini namanya takrif. Sudah ketemu takrifnya. Terus masodaknya apa? Atau realita yang dikandung dari kata negara itu apa? Ada negara yang bernama Indonesia, Mesir, Yaman, Cina, Korea, Kuba, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Terus pembagiannya ini berdasarkan apa? Atau asasul kismahnya itu apa? Berdasarkan ideologi politiknya. Maka ketemu 3. Negara-negara di dunia ini kalau kita bagi dengan berdasarkan ideologi politiknya, maka ada 3. 1 negara kapitalis, 2 negara komunis atau sosialis, dan negara Islam. Kata negara dapat juga kelompokkan atau dibagi berdasarkan kepadatan penduduknya, kemajuan teknologinya, tingkat pendapatan per penduduknya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kepentingan orang yang akan membagi itu. Dan yang terakhir akan saya beri contoh umat Islam. Umat Islam yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian umat Islam itu akan kita bagi berdasarkan kesetiaannya terhadap ajaran Islam. Hasilnya ada kaum santri dan kaum abangan. Nah, kalau kita bagi berdasarkan ideologi politiknya, maka umat Islam itu ada yang ideologinya sekuler, ada yang nasionalis, dan ada yang Islamis. Umat Islam itu kalau dibagi berdasarkan mazhabnya, maka akan ketemu ada yang bermazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah, dan lain sebagainya. Tujuan pembagian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail dan mendalam yang bisa digunakan untuk membuat strategi dakwah, strategi meraih kekuasaan, strategi memecah belah umat, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.